Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Maha Suci Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Dan di antara Allah menciptakan, yaitu sebagai penjaga dan sebagai khalifah di muka bumi ini adalah manusia itu sendiri. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk manusia yang selalu mengabdi kepada Allah, dan kita sebagai hambanya senantiasa bertasbih, bertahmid, mensucikan, taat kepada Allah, supaya kita semuanya digolongkan ketika akhir perjalanan dimatikan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah, mendapatkan husnul khotimah dan digolongkan dengan orang-orang soleh. Salawat dan salam teriring kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah dengan mengikuti perjuangan Rasulullah, mengikuti perjuangan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang siqah, yang istiqamah di jalannya. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari dosa-dosa besar, dan kita berusaha menghindarinya, menjauhinya, dan kita berusaha untuk melaksanakan semua perintah, yaitu dengan dibekali dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, sahabatku, teman dekat hijrah yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan dosa-dosa besar. Dosa besar yang ke-31, yaitu penguasa dan hakim yang jahat. Tentunya penguasa dan dia sebagai orang muslim tentunya berusaha harus dikedepankan yang namanya Al-Quran, harus dikedepankan yang namanya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang sahih para sahabat dan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang istiqamah. Karena kalau misalkan seorang penguasa itu dia melakukan suatu aturan yang di situ merugikan daripada rakyatnya, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan yaitu contoh-contoh dari penguasa yang akhirnya akhir hayatnya dalam mengenaskan. Di antaranya adalah Fir'aun yang ditenggelamkan di Laut Merah, kemudian Namrud laknatullah, yaitu matinya disengat oleh tawon ataupun dia itu mati dalam mengenaskan. Banyak sekali raja-raja ataupun penguasa yang di situ dengan kezalimannya, dengan melakukan suatu kejahatan, baik dari aturan, tatanan, dan sebagainya. Ini merupakan dosa-dosa besar, dan kemudian di situ disinggung lagi yaitu hakim yang jahat. Maka teman dekat hijrah, kaum muslimin dimanapun Anda berada, mari kita menyimak dalam Al-Quranul Karim, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Dan barang siapa yang memutuskan suatu perkara yang itu bukan datangnya dari Allah, bukan datang dari syariat dari Allah, faulaika humul kafirun, maka dia termasuk daripada orang-orang kafir. Maka di sini ada tiga yang Allah berikan. Yang pertama adalah kafirun, kemudian yang kedua adalah dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 45 ini, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun, yaitu barang siapa yang memutuskan suatu urusan, suatu perkara dalam sebuah negara ataupun dalam urusan yang lain, faulaika humudz zalimun, yaitu termasuk daripada orang-orang zalim. Kemudian yang ketiga adalah faulaika humul fasikun, mereka adalah orang-orang yang fasik. Ketika orang Islam kemudian dia
diberikan suatu amanah, yaitu sebuah jabatan, diberikan keluasan dalam mengelola suatu negara, namun dia itu tidak dikedepankan yang namanya firman Allah Al-Quran, tidak dikedepankan nilai-nilai daripada keislaman, maka kalau dia seorang muslim, maka dia akan terkena 3 golongan, 3 tahapan. Yang pertama kafirun, yang kedua fasikun, yang kedua adalah zalimun, yang ketiga adalah fasik, orang-orang yang fasik, orang-orang yang senantiasa menyembunyikan daripada kebenaran. Maka dari itu, dalam salah satu kitab yang sahih dari Tolhah bin Ubaidah, dari Ubaidillah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullah salata imamin hakama bi ghairi ma anzalallah." Allah tidak menerima salat seorang pemimpin yang memutuskan hukum dengan selain hukum yang Allah turunkan. Ini yang sangat peringatan yang jelas sekali. Kalau dia selalu mengadopsi daripada ajaran-ajaran barat, kemudian dia tidak menurunkan ataupun dia tidak memutuskan yang sudah jelas hukum-hukum itu dari Allah dan Rasulnya, maka salatnya tidak akan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembali kepada para hakim ini. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dalam salah satu hadisnya yang sangat sahih, nah ini, al-qada'u salasah qadiyani finnar wa qadi fil jannah. Ada 3 hakim yang di situ akan dimasukkan neraka dan dimasukkan surga. Hakim yang 2 ini dimasukkan oleh Allah ke neraka. Kemudian hakim yang satunya, yang pertama adalah dimasukkan yaitu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Qadin arafal haq faqada bihi fahuwa fil jannah. Yaitu seorang hakim yang dia itu memutuskan dan dia tahu itu adalah kebenaran, kemudian dia memutuskan dengan kebenaran pula, walaupun mungkin dengan yang mungkin di situ risikonya dia tanggung sendiri, dan tapi dia memutuskan dengan suatu kebenaran dengan realita yang ada, maka dia itu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qadin arafal haq fajara muta'ammadan fahuwa finnar. Yaitu seorang hakim yang di situ tahu dia itu kebenaran, akan tetapi ketika di pengadilan dia memutuskan itu tidak sesuai dengan faktanya. Dia tahu benar, ya, tapi dia memutuskan dengan suatu kejahatan. Dia tidak memutuskan dengan suatu kebenaran. Maka hakim itu adalah hakim yang jahat, dan di situ balasannya adalah api neraka. Kenapa? Karena dia menyembunyikan dari suatu kebenaran. Ini naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga adalah waqadin qada bi ghairi ilmin fahuwa finnar. Yaitu seorang hakim yang tidak tahu ilmunya sama sekali. Dia tidak tahu ilmu sama sekali tapi memutuskan. Maka hakim yang pertama adalah dimasukkan surga, hakim yang kedua adalah dimasukkan ke neraka, hakim yang ketiga dimasukkan ke neraka pula. Maka mudah-mudahan para hakim itu bisa dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala kalau dia itu hati yang jujur, kemudian dibarengi dengan prinsip-prinsip tauhid yang kuat, dibarengi dengan wawasan keislaman yang kuat. Mudah-mudahan para hakim akan mendapatkan pahala bila dia memutuskan dengan suatu kebenaran. Namun hakim yang tahu kebenaran tapi memutuskan dengan tidak kebenaran, dan hakim yang dungu, hakim yang jahil, hakim yang tidak punya ilmu, maka dia itu di neraka. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam salah satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang diangkat menjadi hakim di antara manusia,
ia seakan telah disembelih tanpa pisau, karena ia berada di antara siksa dunia bila dia benar dan siksa di akhirat jika dia salah dalam memberikan keputusan. Nah, ini adalah seorang hakim yang jahat. Kalau dia memutuskan dengan suatu kebenaran, dengan realita yang ada, maka akan mendapatkan pahala. Pahala di dunia dan nanti pahala di akhirat. Manakala dia salah, kemudian dia dengan nafsu, ataupun mungkin ada dengan sogokan, dengan karena duniawi suatu jabatan, maka dia laknat dunia dan akhirat. Maka hadirin kaum muslimin, teman dekat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini adalah Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, sebaiknya seorang hakim memiliki 1 hari untuk memutuskan perkara dan 1 hari untuk mengisi diri sendiri. Mohon maaf, yaitu untuk menangisi muhasabah. Karena ketika memutuskan, dia memerlukan waktu yang cukup lama. Dia harus beristighfar, dia harus istikharah, tidak sembarangan memutuskan perkara itu. Maka mudah-mudahan kita diturunkan oleh Allah hakim-hakim yang jujur, hakim-hakim yang benar-benar dia penuh dengan keadilan, dengan kebijaksanaan. Maka hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penguasa, pemimpin dan hakim ini menjadikan kunci keselamatan dunia dan akhirat, menjadi keberkahan. Ketika hukum Allah diterapkan di muka bumi, maka Allah akan berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim. Bila seorang hakim dia beriman, bila seorang hakim dia itu memutuskan perkaranya dengan perkara yang Allah turunkan, seorang penguasa yang saleh, maka insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala penguasa yang jahat, hakim yang jahat sudah ada dan sudah banyak sekali di muka bumi ini, maka kehancuran yang akan selalu melanda di negara manapun. Dan mudah-mudahan kita dihindarkan dari berbagai musibah dikarenakan dengan perbuatan manusia itu sendiri. Ini dosa-dosa besar yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi, yaitu penguasa dan hakim yang jahat. Tentu ini bagian daripada dosa-dosa besar. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'mal wakil. Ya Allah, cukuplah Engkau sebagai pelindung kami, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami pemimpin yang saleh, ya Allah. Berikan kepada kami, ya Allah, hakim yang jujur, hakim yang saleh, dan tentunya insya Allah Engkau akan memberikan keberkahan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan siapa saja yang menjadi hakim, maka jadilah hakim yang tentunya dia bisa memutuskan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika jadi seorang pemimpin, penguasa, jadilah penguasa yang saleh, karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau penguasa yang zalim, penguasa yang dia arogan, maka siksanya dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.